saya berpikir maka saya ada. Diplesetkan menjadi saya berkomunikasi maka saya ada. Ini bahkan bisa jadi satu dengan lainnya itu mungkin juga saling bersinggungan, mungkin juga irisannya itu tipis sekali, dan mungkin dari keempat ini hanya dominan terhadap yang sisi-sisi tertentu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Habib Fajar Pratama. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kawan-kawan, saya akan sharing, berbagi pengetahuan dan juga diskusi ya. Nanti bersama kawan-kawan juga. Apabila ada masukan, apabila ada pertanyaan, silahkan nanti teman-teman komentar di bawah ini. Nanti kita jawab satu persatu. Dan kalau memungkinkan, nanti kita lanjutkan diskusi ke selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas adalah komunikasi. Tapi lebih tepatnya saya akan lebih menfokuskan terkait dengan fungsi-fungsi komunikasi menurut William Gurdon. Manusia sebagai makhluk sosial itu adalah istilah yang telah umum dan kita juga semua sudah tahu bahwasanya apa sih yang dimaksud sosial itu. Bisa jadi manusia yang membutuhkan keberadaan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya. Intinya adalah manusia sebagai makhluk sosial itu keberadaannya sebagai individu itu membutuhkan individu lain dalam kegiatannya bermasyarakat, dalam kegiatannya untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi aktualisasi dirinya dan sebagainya. Tentunya dalam kegiatan bersosial individu ini, manusia membutuhkan perangkat untuk bisa menerima informasi dan mengirimkan informasi dari individu ke individu lain. Informasi itu entah berupa informasi yang faktual atau informasi berupa pengetahuan sesuatu, informasi tentang teknis, informasi yang menghibur, atau sekedar informasi yang basa-basi. Yang intinya adalah kegiatan berkomunikasi itu untuk keberlangsungan hidup manusia. Dan bisa dikatakan itu kebutuhan primer juga ya, karena sifatnya fundamental. Bahkan manusia itu hampir tidak mungkin untuk tidak berkomunikasi. Kenapa kok bisa ya? Nah, inilah kajian ilmu komunikasi yang next akan kita bahas terkait hal-hal yang mendasar mengenai kajian ilmu komunikasi dan komunikasi di lingkungan hidup kita. Oke, masuk ke pembahasan mengenai fungsi-fungsi komunikasi, kawan-kawan. Sebenarnya fungsi-fungsi komunikasi itu banyak ya, artinya adalah banyak tokoh para ahli juga yang berpendapat mengenai fungsi-fungsi komunikasi. Karena kenapa? Ilmu komunikasi itu multidisiplin ya, jadi banyak perspektif dan kita tidak bisa menyalahkan definisi dan perspektif satu tokoh dengan tokoh yang lain apabila ada perbedaan ataupun ada misalkan pertentangannya. Tapi mungkin dalam hal ini pertentangannya tidak terlalu signifikan ya. Karena apa? Definisi dan perspektif terkait komunikasi itu dia berdiri tergantung konteksnya, tergantung keahlian daripada tokohnya misalkan, atau tergantung kebermanfaatannya dan perspektif dari keilmuan yang dibangun atau yang mendasari dari tokoh tersebut. Sehingga apabila terdapat perbedaan, nantinya ketika teman-teman belajar mengenai apa itu komunikasi dan seluk-beluknya, ya tidak usah terlalu khawatir mana yang benar ya. Tergantung kita berdiri dari sudut pandang mana. Dia bisa masuk ke ranah keilmuan yang lain-lainnya. Misalkan tentunya di keilmuan dalam ranah sosial itu sudah masuk semua. Sosiologi komunikasi, komunikasi politik, komunikasi masyarakat, dan sebagainya. Bahkan di ilmu eksak pun juga ada komunikasinya. Misalkan nih, jurusan komputer itu pasti ada
eh, membahas mengenai komunikasi, kemudian informatika, teknik sipil, bahkan matematika dan biologi, yang mana di situ ada unsur komunikasinya. Kok bisa ya? Kok bisa seperti itu? Kayak filsafat dong bisa masuk ke semuanya. Iya, ya nanti kita akan pelajari, nanti kita akan sharing mengenai topik yang itu. Tapi hari ini saya akan lebih memfokuskan untuk membahas tentang fungsi komunikasi menurut William Garden. William E. Garden mengungkapkan setidaknya ada 4 fungsi daripada komunikasi. Yang pertama adalah fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial. Yang kedua ialah fungsi komunikasi ekspresif. Yang ketiga adalah fungsi komunikasi ritual. Dan yang keempat adalah fungsi komunikasi instrumental. Mengenai topik pembahasan pertama dari fungsi komunikasi, yakni komunikasi sosial, William Garden menyatakan bahwasanya manusia sebagai makhluk sosial, seperti yang saya katakan di awal, pasti membutuhkan instrumen komunikasi untuk menangkap pesan maupun mengirim pesan bersama individu yang lain. Kita tidak mungkin bisa dikatakan makhluk sosial kalau kita ini tidak berkomunikasi dengan orang lain. Kira-kira seperti itu poinnya. Dan dalam komunikasi sosial ini setidaknya ada 3 fungsi yang lebih mendasar, yakni 1, dalam komunikasi sosial itu terdapat proses pembentukan konsep diri kita, konsep individu. Dan yang kedua adalah proses implementasi aktualisasi diri. Dan yang ketiga adalah untuk keberlangsungan hidup dan memupuk hubungan serta memperoleh kebahagiaan dalam proses kehidupan. Mengenai pembentukan konsep diri ini, menurut William Garden, bahwasanya manusia itu atau individu, lebih enaknya kita ini punya konsep diri, dan konsep diri kita masing-masing ini didapatkan dari orang lain. Jadi dalam artian ini, konsep diri yang dimaksud dalam hal ini adalah kita ini tidak mungkin bisa menafsirkan diri kita ini seperti apa, karena konsep diri yang dikatakan William Garden ini adalah konsep diri hasil daripada pemaknaan yang orang lain berikan kepada kita. Misalkan nih, orang lain menganggap kita ini orangnya rajin, suka belajar, ataupun misalkan sombong atau egois, menang sendiri misalnya. Nah, pendapat itu yang muncul dari orang lain itulah yang kemudian membentuk konsep diri kita. Kita merasa cerdas apabila ada orang lain yang menyatakan ataupun mengungkapkan bahwasanya diri kita ini cerdas. Nah, itulah konsep diri yang secara pelan-pelan, masif, sengaja maupun tidak disengaja yang dibentuk oleh orang lain terhadap diri kita. Dan secara otomatis diri kita juga akan menangkap pesan itu dan secara tidak langsung akan memunculkan konsep diri kita sendiri atas persepsi dan penafsiran orang lain terhadap diri kita. Ya, intinya konsep diri itu adalah dari perilaku kita, kemudian dapat umpan balik dari orang lain, dan umpan balik dari orang lain itulah yang membentuk konsep diri kita, sehingga kita melakukan perilaku sesuai, bukan hanya sesuai ya, tapi bereferensi dan bersumber dari perspektif orang lain, dari umpan balik orang lain tersebut. Kemudian selanjutnya dari fungsi komunikasi sosial adalah proses pernyataan eksistensi diri. Jadi saya teringat dengan falsafahnya René Descartes ya, Cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. Maka dalam diskusi komunikasi itu sedikit diplesetkan menjadi saya berkomunikasi maka saya ada. Dan memang kalau dipikir-pikir ya seperti itulah, keberadaan kita ini
adalah proses komunikasi kita terhadap orang lain. Kalau kita tidak berkomunikasi, kita tidak mengirimkan pesan, dan terutama kita tidak menunjukkan eksistensi diri kita, bagaimana kita ada. Mungkin kita dianggap tidak ada oleh orang lain. Walaupun secara tubuh kita ada, kalau kita tidak mengirimkan sinyal tentang eksistensi diri kita, ya mungkin orang lain menganggap kita ini tidak ada secara fungsinya gitu. Mengenai bagaimana manusia itu menunjukkan eksistensi dirinya, ini sangat beragam ya. Saya beri contoh, misalkan kita berbicara nih, saya berbicara, saya merekod, kemudian Anda melihat saya ini sedang menunjukkan eksistensi saya kepada Anda, penonton, seperti itu. Dan kemudian teman-teman misalkan lagi menonton video saya, di samping teman-teman ada orang lain yang melihat Anda sedang menonton video saya. Nah, ini secara otomatis, walaupun tidak Anda sengaja, Anda menunjukkan eksistensi diri Anda, bahwasanya Anda ini sedang menonton video ini. Dan orang lain akan menangkap pesan itu. Oh, sedang belajar. Oh, sedang nonton YouTube. Nah, itu eksistensi diri Anda. Dan makanya setiap aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari ini, itu yang menunjukkan eksistensi diri kita. Terutama apa yang kita bicarakan, apa yang kita tulis, apa yang kita komunikasikan, itulah bentuk eksistensi diri kita. Contoh yang lainnya adalah ketika kita sedang berada di ruang kelas atau ruang diskusi atau ruang rapat. Misalkan pemateri sedang memberikan materinya, atau pemimpin sedang memimpin rapat dan membuka dengan mukodimah atau pengantar seperti itu ya. Lalu pemateri itu menanyakan apakah ada pertanyaan, mungkin seperti itu. Lalu peserta mengangkat tangan, kemudian bertanya, saya mau bertanya Pak. Nah, kita mengangkat tangan dan bertanya itu menunjukkan kita ini eksis, kita ini ada di dalam ruangan tersebut dan sedang mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri. Nah, itulah kemudian pertunjukan eksistensi diri kita sebagai peserta, sebagai pendengar, dan sekaligus kita menunjukkan kita sebagai penanya bahwasanya sebenarnya apa yang disampaikan itu telah kita pahami. Dan sehingga kita memunculkan pertanyaan yang mungkin kita pikirkan ada ketidakcocokan. Ya, jadi seperti itu teman-teman mengenai penyampaian eksistensi diri dari fungsi komunikasi sosial ini. Yang selanjutnya ialah untuk membangun keberlangsungan hidup, lalu memupuk hubungan dan memperoleh kebahagiaan. Nah, ini fungsi dari komunikasi sosial itu tadi, bahwasanya sosialisasi, komunikasi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain atau dengan kelompok lain dalam suatu lingkup masyarakat, itu pada intinya adalah untuk keberlangsungan hidupnya, untuk membangun sebuah kebahagiaan, dan juga untuk membangun sebuah hubungan. Karena hubungan, rasa bahagia, dan keberlangsungan hidup ini kita bangun dengan orang lain, entah dengan kerjasama atau dengan hubungan timbal balik dan sebagainya, yang pada intinya adalah kegiatan kita untuk mencapai tujuan kita secara tujuan pribadi maupun tujuan kelompok ini membutuhkan orang lain sebagai perantara kita mencapai tujuan kita tersebut. Contohnya nih, untuk membangun kebahagiaan, komunikasi yang membangun kebahagiaan. Misalkan kita bertemu ibu-ibu yang pulang dari pasar saat kita di depan rumah sedang menyapu, kita menanyakan, "Hai Bu, apa kabar?" gitu kan. Lalu tiba-tiba kita juga bertanya, "Dari mana Bu?" Ibunya menjawab, "Dari pasar Dek," gitu kan. "Adek lagi ngapa?" "Ini lagi nyapu." Oke, dari kegiatan simpel tersebut, itu komunikasi yang membangun hubungan. Walaupun secara pesannya itu mungkin basa-basi ya. Orang kita sudah tahu ibunya itu membawa tas belanjaan, sayur, kemudian kita sendiri sedang membawa sapu, sedang menyapu halaman, kok perlu ditanyain lagi sedang apa gitu loh.
Dan kita bahkan sudah tahu ibu itu dari pasar, dari melihat saja, tapi kenapa kita tanyakan? Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi ini untuk membangun hubungan emosional dan sebagainya. Dan misalkan lagi, biasanya nih kalau kita telepon teman kita yang mungkin sudah lama tidak berhubungan ya, yang pertama kita sampaikan setelah kita mengucap salam adalah gimana kabarnya, gitu kan. Dan secara otomatis kita menjawab kabar baik, gimana kabarmu sebaliknya. Nah, nanya kabar ini kadang cuma basa-basi gitu loh, untuk menghangatkan pembicaraan aja, untuk mengingatkan bahwasanya kita ini pernah ketemu, kita ini pernah dekat, atau kita ini pernah berkomunikasi dulunya gitu. Dan para ilmuwan komunikasi menyebut komunikasi ini sebagai komunikasi fatigue atau fatigue communication, di mana proses komunikasi ini tidak mengacu kepada makna dan kata-kata, tidak berfokus terhadap substansinya, tapi berfokus kepada pesan simbolik atau nonverbal yang disampaikan dalam proses komunikasi tersebut. Jadi intinya kata-kata basa-basi itu hanya sebuah instrumen untuk menyampaikan sebuah perasaan kehangatan, perasaan emosional dan sebagainya. Disebut sebagai komunikasi fatigue atau fatigue communication. Oke teman-teman, selanjutnya mengenai fungsi kedua, yakni komunikasi ekspresif. Ekspresif, jadi ekspresi, kira-kira seperti itulah. Setiap manusia saat berkomunikasi dengan orang lain itu tentunya mempunyai karakternya yang terlihat dan menonjol. Mungkin bisa kita lihat, mungkin kita bisa dengar, dan sesuatu itu eksplisit gitu loh, bisa kita rasakan. Dan ekspresi-ekspresi yang terbangun dalam proses komunikasi itu juga merupakan sebuah komunikasi. Karena apa? Karena ia menyampaikan pesan. Misalkan kita sedang duduk nih, kita sedang duduk diskusi bersama teman kita, dan saya duduknya seperti ini. Terus teman saya bertanya, gimana kabarmu? Baik. Coba kalau seperti ini, gimana kabarmu? Baik. Gimana kabarmu sebaliknya? Misalkan seperti itu. Itu berbeda ekspresi saya dengan menyender, dengan menegakkan tubuh, dengan nada suara yang lebih friendly, dengan suara yang datar, walaupun kata-katanya sama, ya kabar saya baik, tapi pesannya berbeda, informasi yang didapatkan itu berbeda, dikarenakan ekspresi kita itu yang berbeda gitu. Karena apa? Ekspresi itu mempengaruhi pesan yang kita sampaikan. Dan juga dalam komunikasi ekspresi ini tentunya setiap manusia, setiap kelompok masyarakat, kelompok adat, kelompok suku, dan bahkan dari beda budaya satu dengan budaya lain itu berbeda-beda. Misalkan nih orang Ambon itu ngomongnya agak tinggi nadanya, tapi bagi mereka itu adalah ekspresi biasa saja, bukan ekspresi marah. Tapi mungkin di kebudayaan Jawa yang ngomongnya halus, ini seperti ini, dungkuk-dungkuk ini, itu kalau mendengar orang Ambon berbicara, itu kenapa orang ini marah-marah gitu kan? Mungkin seperti itu. Itu perbedaan budaya ya, jadi tidak bisa kita pukul rata mengenai ekspresi ini. Makanya pengetahuan kita terhadap kebudayaan yang berbeda-beda ini itu menunjukkan kedewasaan kita dalam berkomunikasi. Artinya tidak menjudge dan tidak merasa kebudayaan saya ini atau norma yang saya anut ini adalah yang paling baik. Itu tidak bisa ya kawan-kawan. Kita harus toleransi terhadap kebudayaan lain, karena perbedaan itu adalah fitrah manusia, dan juga berbeda-beda itu indah. Bhinneka Tunggal Ika Jaya. Seperti itu kira-kira. Dan juga teman-teman, dalam komunikasi ekspresif ini manusia bisa menyampaikan pesan ekspresifnya tidak hanya melalui proses berbicara seperti ini ya, tidak hanya juga melalui
suara, tinggi nada dan sebagainya, tapi bisa dengan kegiatan komunikasi lain, misalkan dengan tulisan, dengan puisi yang galau, puisi yang semangat. Itu dengan membacanya saja, dengan simbol-simbol tulisan, oh ini puisinya tentang puisi semangat, ini puisi sedih, galau, itu kita bisa melihat ekspresinya, gitu, pesan yang disampaikannya. Misalkan lagi dalam sebuah pertunjukan teater atau dalam film, kita nonton film sedih-sedih atau film yang action, menegangkan, seru. Nah, itu kan ada pesan ekspresif gitu di dalamnya. Kemudian juga bisa pesan ekspresif ini kita dapatkan dari gambar, misalkan dari lukisan, dan dari kegiatan-kegiatan komunikasi lainnya yang itu ada pesan yang disampaikan. Dan tentunya yang menyampaikan pesan itu adalah manusia ya. Jadi dalam hal ini kan kita komunikasi manusia dengan manusia, entah itu melalui media apapun, tulisan, melalui televisi, film, melalui audio record, ataupun komunikasi secara langsung. Intinya adalah yang memproduksi pesan, yang membuat pesan itu adalah manusia, dan pesan manusia itu kita bisa menangkap ekspresinya. Walaupun berbeda dengan apa yang dia katakan, tapi kalau kita bisa merasakan ekspresinya, pesan nonverbalnya, pesan implisitnya, nah itulah yang kemudian dibahas mengenai fungsi komunikasi. Itu adalah komunikasi ekspresif. Selanjutnya yakni fungsi ketiga, kawan-kawan. Fungsi komunikasi ritual. Erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif. Namun, komunikasi ritual ini umumnya dilaksanakan secara kolektif, secara kelompok atau kelompok masyarakat tertentu, kelompok adat, kelompok organisasi, dan sebagainya. Contohnya adalah ritual tahunan yang sering dilakukan oleh sekelompok masyarakat adat, sekelompok budaya tertentu, ataupun sekelompok organisasi. Para antropolog menyebut kegiatan tahunan ini sebagai rites of passage. Jadi kegiatan rutinan gitu. Yang ini sudah menjadi sebuah budaya atau bahkan ritual yang dilaksanakan oleh sekelompok orang, banyak orang gitu. Contohnya upacara perkawinan, upacara adat, larung saji, dan upacara nikahan, kirim doa, misalkan tahlil dan sebagainya, merayakan ulang tahun, milad, haul, dan sebagainya. Nah, itu upacara ritual yang sebenarnya secara kolektif, secara bersama-sama menunjukkan sebuah pesan. Oh, organisasi ini sedang melaksanakan ini untuk memperingati ini. Oh, kelompok adat ini melaksanakan ini karena ini, gitu. Bahkan komunikasi ritual ini juga diajarkan di dalam agama ya, secara formal, secara umum, secara semua mazhab. Misalkan kita ada nih ibadah untuk meminta sesuatu, sholat istisqa misalkan, untuk minta hujan. Nah, itu kan ritual juga, secara bersama-sama kita laksanakan. Ada juga misalkan kita berziarah kepada orang yang meninggal, membantu pemakaman secara bersama-sama dalam lingkungan masyarakat yang paling terdekat minimal. Nah, itu kan ritual juga gitu loh. Ada orang meninggal, kita berkerumun, kita membantu proses pemakamannya, menenangkan keluarganya yang ditinggal dan sebagainya. Itu kan ritual gitu. Nah, itu juga yang dimaksud ritual, proses komunikasi yang secara simbolik kegiatan itu menyampaikan sebuah pesan tersendiri. Mungkin ada juga dalam agama Islam ya, terutama itu ritual minta hajat, sholat hajat misalkan. Jadi sholat hajat itu dilaksanakan mungkin secara individu, meminta kepada Tuhan mengenai hajat kita. Nah, itu kan ritual juga, tapi ini ada yang baru nih. Ini dilaksanakan secara individu, ya kan?
sholat hajat sendiri. Apakah ini masuk kategori komunikasi ritual? Nah, tadi sebelum ini saya katakan bahwasanya ritual itu adalah dilakukan secara kolektif, masyarakat banyak gitulah, lebih dari satu. Tapi sebenarnya komunikasi ritual ini juga bisa dilakukan oleh satu orang saja, seperti yang saya maksud tadi, atau 2 orang saja. Misalkan contohnya, kita dulu sebagai anak, ketika mau berangkat sekolah, kita berpamitan kepada orang tua kita. Pak, Bu, saya berangkat sekolah dulu. Dan setiap pagi seperti itu. Setiap berangkat sekolah. Itu ritual juga kan? Atau bahkan ditambahi dengan salam dan ditambahi dengan mencium tangan kedua orang tua kita sebelum berangkat sekolah. Ada ritual juga, ritual secara simbolik. Misalkan lagi nih yang dilakukan secara individu by individu, itu pernyataan kita apabila kita suka terhadap lawan jenis, misalkan kita memberikan bunga, memberikan coklat, atau bahkan melamar dengan simbol memberikan cincin. Nah, itu ritual juga kan. Jadi kegiatan yang membudaya yang kita laksanakan untuk menyampaikan pesan tertentu secara nonverbal maupun secara verbal. Kira-kira seperti itu. Dalam kegiatan ritual, komunikasi ritual ini kawan-kawan, memungkinkan para pesertanya itu berbagi komitmen emosional dan menjadi perekat bagi kelompok mereka, dan juga sebagai bentuk pengabdian kepada kelompok tertentu. Misalkan kita ikut acara kita ikut acara milad misalkan, atau kita ikut acara ini dalam kelompok ini, dalam adat ini, itu untuk menunjukkan kita ini bagian dari mereka, eksis kita ini sebagai bagian dari kelompok mereka. Jadi kegiatan ritual ini teman-teman memungkinkan pesertanya, kita sebagai individu yang ikut dalam kegiatan ritual tersebut, itu menunjukkan eksistensi kita bahwa kita ini bagian dari kelompok tersebut. Kita menunjukkan bahwa emosional kita, perasaan kita ini sama yang sedang kita hadapi, dan saya ikut dengan kegiatan itu karena saya bagian dari kelompok tersebut. Karena apabila kita tidak melaksanakan ritual tertentu, itu mungkin akan menciptakan sebuah ketegangan. Entah itu ketegangan yang kita rasakan sendiri sebagai peserta yang tidak ikut atau tidak melaksanakan ritual tertentu, ataupun ketegangan itu yang muncul dari orang sekitar kita yang merasakan dan melihat bahwasanya kenapa kita tidak ikut ritual tersebut. Nah, itu yang menciptakan ketegangan rasa. Contohnya, bila Idul Fitri, mungkin ritual kita ini setelah sholat Id itu memohon maaf dan berjabat tangan, saling berjabat tangan. Nah, misalkan ada seseorang yang mengulurkan tangannya, ya, ingin meminta maaf, tiba-tiba orang lain itu tidak mengulurkan tangannya juga gitu, diem aja gitu. Kan jadi aneh, jadi kayak kenapa orang ini kan gitu. Padahal ritualnya biasanya kalau hari raya minta maaf itu ya berjabat tangan, kok enggak berjabat tangan gitu ya. Dan walaupun manusia itu makhluk rasional ya, yang semakin kesini semakin berpikir logis, tapi kegiatan ritual-ritual ini sepertinya akan tetap ada dan melekat dalam diri manusia, dalam diri kelompok masyarakat tertentu. Meskipun bentuknya itu berubah-ubah dari zaman dulu ke zaman sekarang gitu kan. Itu karena memang transfer knowledge-nya dari generasi lama ke generasi baru dalam hal ini adalah proses komunikasi, pewarisan ritualnya itu yang mungkin ada distorsi, mungkin ada noise, atau mungkin ada inovasi baru yang menyebabkan berubah-ubah. Jadi walaupun budayanya dulu seperti itu dan sekarang seperti ini, berbeda ritualnya, tapi sama-sama tetap ada ritual gitu loh. Misalkan ritual yang modern, Piala Dunia. Nah, itu ritual juga, ritual tahunan yang sering kita
dilaksanakan di seluruh dunia. Jadi sepak bola dunia misalkan itu yang paling rame ya, pertandingan Piala Dunia itu sepak bolanya itu semacam ritual tertentu yang seakan-akan kalau nggak kita laksanakan itu aneh gitu loh. Masyarakat dunia itu merasa kenapa ya nggak ada Piala Dunia gitu. Walaupun hanya sebagai peserta, penikmat, penonton gitu loh. Dan dalam ritual itu kan itu tentunya ada pesertanya, ada pemimpinnya, panitia mungkin, ketua pelaksana dan sebagainya. Dan juga ada aturan-aturannya, misalkan Piala Dunia aturannya seperti ini, sepak bola aturannya seperti ini. Ya itu sama juga kayak di kegiatan ritual yang mungkin identik dengan kegiatan adat, sama aja itu juga ritual Piala Dunia. Ada aturannya dan aturan mainnya dan sebagainya. Contoh lain adalah pemilu. Pemilu ini juga ritual yang dilaksanakan oleh negara kita Indonesia sebagai proses pergantian pimpinan tertinggi dari kepala negara. Jadi di situ bahkan sangat banyak sekali aturannya ya dan sangat ketat. Dan bahkan sosialisasi untuk nyoblos pun sangat masif dan terorganisir sekali untuk disosialisasikan. Itu ritual juga kan. Kegiatan tahunan, ada aturannya, ada pesertanya, ada tujuannya, ada pesan simboliknya. Sama aja. Nah, kira-kira itu mengenai komunikasi ritual. Fungsi selanjutnya yang keempat adalah komunikasi instrumental. Jadi komunikasi instrumental ini mempunyai beberapa tujuan secara umum. Yang pertama adalah untuk menginformasikan, kemudian ada sifatnya untuk mengajarkan, ada untuk mendorong, untuk mengubah sikap dan keyakinan, ataupun sekedar untuk menghibur. Yang pada intinya dari tujuan umum ini dapat kita ringkas sebagai proses persuasif atau membujuk. Intinya adalah untuk membujuk seseorang supaya bertindak sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Minimal menangkap pesannya dan mempercayai apa yang kita sampaikan sebagai sebuah informasi tersebut. Dan bahkan komunikasi secara fungsi instrumental ini tidak hanya bertujuan untuk membangun hubungan saja teman-teman. Bahkan juga bisa untuk menghancurkan hubungan, merusak hubungan dan sebagainya. Contohnya dalam kasus pemilu nih, ada kampanye hitam, black campaigns atau penyebaran hoax, berita fitnah yang tidak baik terhadap paslon A kepada paslon B misalkan. Nah, itu kan sebuah bentuk pesan yang persuasif atau instrumental. Dia ini mempengaruhi pendengarnya, mempengaruhi pembacanya, mempengaruhi komunikannya supaya mempercayai apa yang dia sampaikan. Dan sehingga ketika sudah dipercayai sebuah informasi ini, kepercayaan itu yang timbul selanjutnya akan berubah menjadi sebuah kepercayaan, dan kepercayaan itu akan menimbulkan sebuah tindakan. Tindakan itulah yang bersumber dari kegiatan komunikasi yang dirinya ini terpersuasif gitu loh. Apa terpersuasif itu? Terbujuk. Intinya adalah mereka ingin pesan yang disampaikan itu dipercayai dan beranggapan bahwasanya pesan ini adalah aktual dan layak untuk diinformasikan, layak untuk dipahami, bahkan layak untuk dianut dan diikuti sesuai dengan apa yang disampaikannya. Oke teman-teman, walhasil fungsi-fungsi komunikasi dari satu tokoh saja menurut William Garden tadi itu ada 4 fungsi tadi. Yang pertama fungsi komunikasi sosial, yang kedua fungsi komunikasi ekspresif, yang ketiga komunikasi ritual, dan yang keempat adalah komunikasi instrumental. Ini bahkan bisa jadi satu dengan lainnya itu mungkin juga saling bersinggungan, mungkin juga irisannya itu tipis sekali, dan mungkin dari keempat ini hanya dominan terhadap yang sisi-sisi tertentu.
Jadi suatu peristiwa komunikasi itu sesungguhnya juga mempunyai fungsi-fungsi yang saling tumpang tindih ya mungkin. Jadi dari satu peristiwa itu ada fungsi ekspresifnya, ada fungsi ritualnya, bahkan ada persuasif atau instrumentalnya, dan juga termasuk dalam kategori komunikasi sosial. Nah, pengetahuan kita untuk mengiris satu subtema ke subtema lain, jadi satu fungsi ke fungsi lain, ini adalah kajian daripada komunikasi itu sendiri untuk lebih detail memahami sebuah alur daripada komunikasi, sehingga menjawab fungsi komunikasi dalam kehidupan kita itu sebenarnya banyak sekali fungsinya, dan sekali lagi banyak pendapat yang berpendapat ya mengenai fungsi-fungsinya, sehingga kita tidak hanya bisa berfokus kepada satu pendapat saja. Mungkin saja pendapat lain itu juga benar dan ada irisannya yang sama, kira-kira seperti itu. Ini sedikit pengetahuan dan sharing mengenai fungsi komunikasi dari William Gardner, dan teman-teman bisa kita lanjutkan diskusi di kolom komentar atau mau request untuk video selanjutnya bisa. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa ya teman-teman bantu subscribe, share, like, dan komen. Oke, terima kasih. Saya Habib Fajar Pratama. Salam hangat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.